ya, maka tentunya dia harus gunakan itu sebaik mungkin. Jangan dia gunakan dengan cara boros. Jangan dia gunakan secara sembrono, ngawur. Hendaknya dia laksanakan tugasnya itu dengan baik. Tentunya di situ adalah bagaimana dia dalam memberi makan kepada suaminya dari uang belanja tersebut. Bagaimana juga terhadap anak-anaknya, apakah dia sudah lakukan itu dengan baik tugasnya, ya, memberi makan kepada anak-anaknya. Bahkan juga pendidikan terhadap anak, ya, dan juga di situ urusan-urusan yang lain. Jangan sampai nanti di situ suami pulang dari kerja misalnya, kemudian ternyata rumah masih berantakan, ya, masih belum beres semuanya. Jadi hendaknya ini harus diperhatikan. Seorang istri dia harus yakin akan hadis ini, yang mana dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lalu bagaimana kalau seandainya dia tidak melaksanakan tugas dengan baik? Kemudian Rasulullah katakan, ala wa kullukum ra'in. Ketahuilah semua dari kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Semua dari kalian itu adalah penanggung jawab. Dan semua dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya tersebut. Sampai yang seorang budak itu pun juga termasuk ra'in, pemimpin dalam melaksanakan tugas, ya, yang diberikan oleh majikannya dan juga harta majikannya tersebut. Ya, dia harus laksanakan tugasnya dengan baik terhadap itu semua. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-213. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman Malik bin al-Huwairits qala ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabahatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 lailatan fa dhanna an nashtahaina ahlina Fawanna an nastahina ahlina fasa'alna man tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Sulaiman Malik ibn Huwairis, dia berkata saya datang kepada Nabi SAW, sedangkan kami adalah para pemuda yang sebaya. Maka kami pun tinggal di sisi Nabi SAW selama 20 malam. Lalu Nabi SAW mengira bahwasanya kami sudah rindu kepada keluarga kami. Maka beliau pun bertanya kepada kami, fasa'alana amman tarakna fi ahlina. Beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan, ya, di keluarga itu, di keluarga kami. Akhbarnahu, maka kami pun kabarkan kepada beliau. Kami pun kabarkan kepada beliau. Wa kana rafiqan rahiman, dan beliau itu adalah orang yang sangat santun dan juga penyayang. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kata Rasulullah SAW, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum, baliklah kalian ke keluarga kalian, maka ajarilah mereka kebaikan. Wa muruhum, dan perintahkanlah kepada mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, maka apabila telah tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan untuk kalian.
Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Dalam hadis ini jamaah sekalian, Malik bin Huwairis, ya, Abi Sulaiman, ya, Malik bin Huwairis, beliau menceritakan tentang kisah beliau ketika belajar Islam. Beliau pada saat itu dalam kondisi masih muda. Lalu Malik bin Huwairis ini tinggallah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tinggal di tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdomisili di situ. Ketika tinggal di sana selama 20 hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat nampak kerinduan pada diri mereka terhadap keluarga-keluarga mereka. Sehingga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang betul-betul santun dan juga benar-benar sayang kepada umat ini, maka beliau bertanya kepada mereka, siapa yang kalian tinggalkan di rumah-rumah kalian? Karena ini sudah 20 hari mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan kabar dari mereka perihal tentang keluarga mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh mereka agar supaya pulang dan mengajarkan ilmu yang telah Rasul ajarkan pada mereka. Di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini, kepada Malik bin Al-Huwairis dan juga kawan-kawannya, yaitu adalah wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Karena mereka tentunya betul-betul melihat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 hari tersebut. Lalu Rasulullah jelaskan, tentunya di tempatnya itu masih belum banyak kaum muslimin. Di tempatnya Malik Ibnul Huwairis dan juga teman-temannya tadi, di sana tentunya kaum muslimin masih tidak terlalu banyak. Maka Rasulullah katakan kepadanya, fa idza hadaratis shalah, kalau seandainya waktu sholat telah tiba, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya ada seorang di antara kalian itu yang mengumandangkan azan untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, kemudian hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua usianya. Sehingga jemaah sekalian, faedah bisa diambil dari hadis ini, yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menghormati keinginan para pemuda. Ya, lihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada para pemuda yang ingin belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau izinkan. Dan juga tatkala nampak para pemuda ini rindu kepada keluarga-keluarga mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga persilahkan mereka untuk pulang. Ya, jadi seperti itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menghormati keinginan seseorang. Jadi beliau bukan orang yang memaksakan kehendak orang lain, selama itu tidak bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengarahan kepada sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada para sahabat agar supaya mengajari keluarga mereka ilmu agama, dan agar supaya mereka sungguh-sungguh dalam mendidik istri-istri mereka dan juga mengurus urusan rumah dengan baik. Dan itu memang kewajiban setiap kaum muslimin, yaitu mendidik keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat itu agar supaya mengajarkan ilmu agama ini kepada keluarganya. Jadi ketika mendapatkan ilmu bukan berarti kemudian habis itu tidak diajarkan kemudian dipakai sendiri, tidak. Tetapi tetap seorang yang mendapatkan ilmu dia harus mendakwahkannya. Terutama di situ yang pertama yaitu adalah untuk keluarganya. Menuntut ilmu adalah wajib. Thalabul ilmi faridatun atau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap kaum muslimin.
Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk belajar, mempelajari tentang agama ini. Kemudian setelah dia belajar, wajib bagi dia untuk mengajarkannya kepada manusia, mengajarkan ilmu yang telah dia peroleh kepada manusia, terutama di situ adalah kepada keluarganya, kemudian habis itu yang lain. Kemudian setelah itu dia juga tentunya wajib harus bersabar dalam mengajarkan ilmu agama ini. Jangan sampai dia putus asa dalam mengajarkan ilmu agama ini. Tentunya dalam mengajarkan ilmu agama ini, jemaah sekalian, banyak sekali ujian. Ya, ketika diajarkan kepada masyarakat, misalnya ada kalanya ada orang-orang yang menolak. Kalau tidak seperti itu, terkadang orang-orang menerima tetapi malas untuk mempelajarinya. Atau ada kalanya kita ketika mengajar itu banyak sekali kendala, baik di situ secara internal atau eksternal ya. Jadi kadang ketika kita mengajarkan ilmu agama ini diuji dengan kemalasan, kadang diuji dengan rasa penat, ya, capek dalam mengajarkan ilmu agama ini. Maka kita semua harus sabar di situ. Ada kalanya kadang kita digoda oleh keluarga kita. Ketika kita mau mengajarkan ilmu agama ini, terkadang ada kalanya anak-anak kita yang tidak berkenan, mungkin istri kita juga yang tidak berkenan, atau diuji dengan hal yang lain. Mereka berkenan, tetapi ketika kita mengajarkan ilmu agama ini meninggalkan mereka, sehingga berat bagi mereka. Mereka berkenan, tetapi dari satu sisi yang lain mereka juga kesulitan. Kemudian juga ketika diajarkan pada masyarakat, terkadang ada kalanya penolakan. Atau ada juga kalau seandainya tidak penolakan, maka masyarakat tidak ada yang mau menerima, tidak ada yang mau belajar, karena malas, dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Maka harus bersabar mengajarkan ilmu agama ini kepada masyarakat, ya. Jangan sampai kita ini putus asa, ya. Jangan sampai kita putus asa. Kemudian yang berikutnya, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Contohnya adalah sholat. Tidak boleh seseorang dia itu membuat cara sholat tersendiri, membuat sholat sendiri, maka ini tidak dibolehkan. Oleh karenanya Nabi SAW beliau bersabda, "Washollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya jangan sampai seorang itu mengerjakan sholat dengan caranya sendiri. Dan dari situ menunjukkan bahwasanya semua ibadah itu adalah tauqifiyah. Semua ibadah itu harus mencukupkan pada dalil yang ada dari Nabi SAW, dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tidak boleh seseorang membuat-buat sendiri dalam masalah agama ini. Makanya lihat di situ dalam masalah sholat harus mencontoh Nabi SAW. Kalau seandainya sholat itu boleh dengan cara apapun, maka buat apa Nabi SAW beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Buat apa Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Malik ibn al-Huwairis dan juga kepada kawan-kawannya, kalau seandainya sholat itu boleh dikarang, ya, boleh dibuat sendiri. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah, harus berhenti kepada dalil, mencukupkan kepada dalil, ya, jadi tidak boleh seseorang itu buat-buat sendiri cara ibadah baru. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat perintah agar supaya adzan dan menyuruh manusia untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat secara berjamaah. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Fa idza hadaratis shalah." Kalau seandainya telah hadir waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya mengumandangkan azan untuk kalian, seorang di antara kalian. Ya, seorang di antara kalian itu azan untuk semuanya, wal ya'ummakum akbarukum, dan mengimami kalian orang yang paling tua. Sehingga di sini terdapat perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, dan panggilannya adalah dengan azan. Ini bukan dengan lonceng atau semisalnya.
Kemudian yang berikutnya yaitu adalah taqdimul akbar fil imamah 'inda tasawi fi syurutil imamah kal ilmi wal qiraati ma'a sa'iri ma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya yang menjadi imam itu adalah yang paling tua. Yang menjadi imam adalah yang paling tua. Tentunya di sini adalah kalau seandainya memang orang yang tua itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat menjadi imam seperti dia punya ilmu, kemudian habis itu dia bacaannya juga benar, ya, dan seterusnya. Kalau seandainya semua itu sama, maka yang paling layak untuk menjadi imam yaitu adalah yang paling tua umurnya. Dan juga jemaah sekalian, tentunya di dalam hadis juga dijelaskan, ya, al barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu adalah bersama orang-orang yang paling tua di antara kalian. Ya, jadi umur itu juga pengaruh. Ya, umur itu juga pengaruh agar supaya orang itu lebih dikedepankan. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makanya bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan kami orang yang tidak merahmati, tidak sayang kepada anak muda yang kecil, ya, wa yuwaqqir kabirana, dan dia tidak santun kepada orang yang lebih tua. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya usia itu juga ada pengaruh. Ya, orang semakin tua harus lebih kita hormati. Sebagaimana yang tua juga harus menyayangi yang lebih muda. Ya. Baik, kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-109, babun al-mar'atu ra'iyatun. Bab pembahasan tentang wanita itu adalah juga ra'iyah. Dia juga pemimpin, penanggung jawab. Pada hadis yang ke-214 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib ibnu Abi Hamzah an Az-Zuhri qala akhbarani Salimun an Ibnu Umar anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wal khatimu fi mali sayyidihi. Sami'tu haula'i 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsabun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abi. Telah mengajar kepada kami Abu Yaman, ya. Telah mengajar kepada kami Abu Yaman. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Salim dari Ibnu Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dari kalian itu adalah ra'in, pemimpin, penanggung jawab. Dan semua dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya atau tanggung jawabnya. Seorang pemimpin, seorang pemerintah adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari rakyatnya, ya, dari kepemimpinannya tersebut. Seorang laki-laki dia adalah penanggung jawab terhadap keluarganya, pemimpin terhadap keluarganya. Seorang wanita adalah penanggung jawab, pemimpin di dalam rumah suaminya. Wal khadimu fi mali sayyidihi, dan pelayan, ya, budak itu adalah pemimpin, ya, terhadap harta majikannya. Dia adalah penanggung jawab terhadap harta majikannya. Kemudian kata Ibnu Umar, saya mendengar itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, warrajulu fi mali abihi, dan seorang laki-laki, seorang anak itu adalah penanggung jawab terhadap harta ayahnya. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini sama seperti yang sama seperti penjelasan pada hadis sebelumnya atau faedah-faedahnya, yaitu semua dari manusia ini adalah pemimpin. Dan di sini ditambah yaitu adalah khatim atau pelayan
itu pun juga orang yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana dia dalam mengurus harta dan menjaga harta dari majikannya tersebut. Ya, bagaimana mengurusnya, bagaimana menjaganya, bagaimana dia menggunakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majikannya tersebut dalam membelanjakan hartanya tersebut dan seterusnya. Jadi dia akan diminta pertanggungjawaban. Seorang pelayan misalnya, kalau seandainya dia menggunakan harta majikannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majikannya tersebut, maka tentunya ini adalah kesalahan. Dia akan ditanya nanti bagaimana dia dalam mengurus harta majikannya tersebut. Apakah dia laksanakan tugasnya dengan baik atau tidak? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai di sini, yaitu adalah seorang anak. Seorang anak dia pun juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta ayahnya. Jangan sampai dia khianat. Ya, seorang anak ini misal kalau di zaman sekarang, seorang anak misalnya dia diberi uang oleh ayahnya. Supaya apa? Supaya untuk membayar biaya sekolahnya misalnya. Kemudian dia gunakan untuk yang lain. Maka ini adalah khianat. Padahal ayahnya memberikan uang kepada dia itu untuk biaya sekolahnya dia, untuk bayar SPP-nya misalnya, untuk biaya bukunya misalnya, atau yang lainnya. Tapi dia tidak gunakan itu dengan baik. Namun dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, boros misalnya, maka dia tentunya telah melakukan kesalahan. Hendaknya dia manfaatkan harta yang diberikan oleh orang tuanya tersebut, dia lakukan, dia gunakan dengan baik. Dia gunakan dengan wajar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya tersebut. Ya. Dan juga ini tanbih jamaah sekalian, bagi kita misalnya yang mendapatkan donatur ya ketika belajar, ketika kita menuntut ilmu, kita mendapatkan donatur, maka hendaknya kita manfaatkan uang tersebut yang mereka berikan itu dengan hal yang baik. Kita manfaatkan dengan cara yang wajar. Ya, jangan sampai kita manfaatkan itu untuk hal-hal yang sama sekali tidak memberikan maslahat. Apalagi digunakan untuk sesuatu yang haram. Maka ini tentunya adalah merupakan perbuatan khianat. Tapi hendaknya dia manfaatkan dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh donatur tersebut. Kemudian jemaah sekalian, bab berikutnya yaitu adalah bab yang ke-110, babun man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafihu. Barang siapa yang diberlakukan kebaikan, maka hendaknya dia balas. Ya, pada bab yang ke-110 yaitu barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, maka hendaknya dia balas kebaikan tersebut. Pada hadis yang ke-215 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsana Yahya ibn Ayyub an Umarata ibni Huzayyah an Shurahbil maula al-Ansar an Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sunya ilaihi ma'rufun falyajzihi man sunya ilaihi ma'rufun falyajzihi fa illam yajid ma yajzihi falyusni alaihi fa innahu idza athna faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zurin. Telah mengajarkan kepada kami Sa'id ibn Ufair, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Umarah ibn Huzayyah ya, dari Umarah bin Huzayyah dari Shurahbil maula al-Ansar dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, dia berkata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka hendaknya dia balas kebaikan tersebut.
Apabila dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membalasnya, maka pujilah dia dengan kebaikan. Dikarenakan apabila dia telah memujinya dengan kebaikan, maka sungguh dia telah berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafarahu. Dan apabila dia menyembunyikan hal tersebut, maka sungguh dia telah ingkar kepadanya. Dan barang siapa yang tahalla bima lam yu'ta, dia berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka seakan-akan dia memakai pakaian, ya, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Dalam hadis ini jemaah sekalian, Nabi SAW beliau ajarkan bagaimana seseorang ketika ada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Maka Nabi SAW perintahkan agar supaya seseorang itu membalas kebaikan tersebut dengan baik. Sebagaimana seseorang ini mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka hendaknya dia balas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Dan Rasulullah jelaskan kalau seandainya seseorang ini tidak bisa untuk membalasnya, karena dia miskin tidak bisa membalasnya, misalnya tidak punya apa-apa, maka kata Rasulullah, puji dia dengan kebaikan. Dikarenakan yang namanya memuji itu juga termasuk bentuk terima kasih. Ya, memuji itu adalah termasuk bentuk terima kasih. Dan kalau seandainya ini tidak dilakukan, dikatakan di sini faqad kafarahu, maka sungguh dia itu telah ingkar kepadanya. Dia bukan orang yang berterima kasih, tidak punya apa ya, tidak tahu caranya berterima kasih gitu ya. Jadi orang ini dia telah ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah jelaskan di sini, barang siapa yang dia itu berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang tidak diberikan kepadanya, maka seakan-akan dia itu memakai dua pakaian kedustaan. Dan ini seperti dalam hadis Nabi SAW, ya, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang pura-pura kenyang, maksudnya di situ orang yang berlagak dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka itu sama seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Karena ini jemaah sekalian, terkadang ada saja sikap-sikap semacam itu. Ya, yakni orang terkadang dia itu berlagak dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Ya, seperti misalnya seorang dia memakai pakaian zuhud, pakaiannya di situ misalnya rombeng-rombeng, ya, misalnya ini pakaiannya di situ kumuh, ya, padahal hatinya cinta dengan dunia, tetapi dia lakukan itu tujuannya adalah agar supaya dia terlihat sebagai orang yang zuhud. Maka ini termasuk dalam hadis itu, dia adalah orang yang dusta. Lain kalau memang orang sudah punyanya seperti itu, tidak ada yang lain, ya sudah, memang itu sudah rezekinya dia, bagaimana lagi. Tapi orang kalau seandainya hatinya sebenarnya masih cinta dengan dunia, tapi dia berlagak mengesankan seolah-olah seperti orang yang zuhud, maka ini adalah orang yang dusta. Kemudian lagi misalnya yang dicontohkan oleh para ulama dalam masalah ini, yaitu adalah persaksian palsu. Ya, persaksian palsu, bersaksi tapi palsu persaksiannya tersebut, maka ini termasuk dalam hadis itu. Ya, orang yang pura-pura dengan apa yang tidak ada pada dirinya, ya, yang tidak sebenarnya. Ya. Kemudian lagi dia misalnya memakai pakaian yang seolah-olah itu memang pakaiannya dia, padahal bukan. Orang mengira itu adalah pakaian dia, tapi dia nyaman dengan sangkaan orang semacam itu. Sama seperti orang misalnya pakai mobil, padahal itu pinjam. Orang mengira itu adalah mobilnya dia, tapi dia diam saja. Dia mengesankan kepada orang lain bahwasanya itu adalah kendaraan dia, padahal itu bukan. Maka termasuk dalam hadis ini, dia adalah orang yang berdusta. Ketika ibadah misalnya menampakkan kekhusyuan, padahal tidak khusyuk. Jadi dia cuma buat-buat saja, mengesankan kepada orang lain bahwasanya dia itu khusyuk, padahal tidak. Maka dia adalah orang yang berdusta dalam masalah.
Apalagi juga dia misalnya cerita kepada orang lain tentang dirinya yang sebenarnya semua itu adalah bohong, maka termasuk dalam hadis ini dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah diantaranya membalas pemberian orang lain. Kalau seandainya ada orang yang berikan sesuatu kepada kita berupa hadiah dan yang semisalnya, maka hendaknya kita balas dengan baik. Kalau seandainya kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, dengan hal yang wajar, seimbang, kalau bisa lebih, ya, tidak bisa melakukan itu semuanya, maka setidaknya kita memuji dan juga mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Ya, memuji dia dengan kebaikan, ya, kemudian juga doa. Ya. Kemudian berikutnya dalam hadis ini juga, yaitu adalah terdapat ancaman, ya, bagi orang yang berhias dengan hiasan yang mengesankan itu adalah hiasan dirinya sendiri padahal punyanya orang lain. Ya. Atau juga kepada secara umum, ya, orang berpakaian seakan-akan itu adalah ciri khasnya kaumnya dia, padahal itu bukan. Karena ada orang-orang di situ berlagak seakan-akan dia adalah orang yang hidup dengan gaya semacam itu, padahal itu adalah gayanya orang lain. Orang-orang mengira bahwasanya dia memang pola hidupnya begitu, padahal tidak. Ya, maka itu adalah termasuk bentuk kedustaan. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya, yaitu adalah hadis yang ke-216. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awana 'anil A'mash an Mujahid 'an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adza billahi fa'idzuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajar kepada kami Abu Awanah dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawassul kepada Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Dan barang siapa yang datang kepada kalian dengan memberikan perkara yang baik, ma'ruf, kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Kalau seandainya kalian tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka doakan dia dengan kebaikan sampai dia tahu bahwasanya kamu sudah membalasnya. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian, ingat bahwasanya kalau seandainya seorang dia sudah berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dia bertawassul kepada Allah, minta kepada Allah agar supaya dilindungi, maka hendaknya kita berikan pertolongan kepada dia, kita bantu dia. Kemudian kalau seandainya dia minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, ya, meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, saat memintanya tersebut, maka hendaknya kita beri. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah sebagai bentuk pengagungan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah bentuk kasih sayang kepada makhluk Allah. Dan faedah berikutnya dari hadis ini, yaitu adalah wajib membalas orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Wajib, ya. Rasulullah di situ perintahkan untuk membalas, sehingga hukum asal membalas di situ adalah wajib, karena hukum asal perintah adalah kewajiban, adalah wajib. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita balas dia dengan kebaikan pula. Kalau seandainya kita tidak mampu, ya sudah, kita doakan dia dengan kebaikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
faedah dari hadis ini yaitu adalah memenuhi permintaan orang yang meminta kepada kita, ya, meminta sesuatu, ya, meminta perlindungan, maka hendaknya kita laksanakan. Kemudian kalau seandainya ada orang yang meminta karena butuh kepada kita misalnya, maka hendaknya kita bantu dia, kita berikan permohonan dia, apalagi dia kalau seandainya sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai bentuk pengagungan kepada nama Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluk Allah. Berikutnya jemaah sekalian, bab yang ke-111. Man lam yajid al-mukafa'ata falyad'u lahu. Barang siapa yang tidak menjumpai sesuatu untuk membalas orang yang telah berbuat baik, falyad'u lahu, maka doakan kebaikan untuknya. Pada hadis yang ke-217 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Tsabitin an Anasin annal muhajirina qalu ya Rasulullah dhahabal ansaru bil ajri kullihi. Qala la ma da'awtumullaha lahum wa athnaitum alaihim bihi. Telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwasanya orang-orang muhajirin mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Ansor mereka telah membawa pahala semuanya, mereka memborong pahala orang-orang Ansor. Ya. Sedangkan orang-orang muhajirin pada saat itu pengen kayak mereka, nggak bisa, tapi karena mereka dalam kondisi pada saat itu dalam kondisi tidak membawa harta. Orang-orang muhajirin ketika datang ke Madinah mereka dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Ya. Sedangkan orang-orang Ansor mereka bisa bersedekah dan lain sebagainya karena itu di wilayah mereka sendiri. Nah, mereka hidup bersama dengan hartanya, sedangkan orang-orang muhajirin mereka meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Sehingga orang-orang muhajirin mengadu pada Rasulullah tidak bisa melakukan, ya, karena mereka tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, melakukan sedekah, ibadah dengan hartanya dan lain sebagainya. Tidak, dan juga mereka bisa berbuat baik kepada mereka, ya. Orang-orang Ansor bisa berbuat baik kepada orang-orang muhajirin, sehingga orang-orang muhajirin ini pengen seperti mereka, iri istilahnya, ghibtah, pengen juga berbuat baik seperti mereka. Kemudian Rasulullah katakan, la, ya, enggak begitu juga, kata Rasulullah. Tidak segitunya. Ma da'awtumullaha lahum, selama kalian doakan kebaikan untuk mereka, wa asnaitum alaihim bihi, dan kalian memuji mereka dengan kebaikan, kalian pun juga memborong pahala juga. Itu maksudnya. Meskipun tidak dengan berupa harta, tapi dengan pujian yang baik, doa yang baik, itu pun juga berpahala. Setiap kali ada orang berbuat baik pada kita, kita puji dia dengan kebaikan, kita doakan dia kebaikan, itu pun juga kebaikan. Kita bisa memperoleh pahala yang besar juga dengan itu. Tidak kalah, ya, dengan orang yang bersedekah. Makanya para ulama mengatakan, fa inna du'aakum yaqumu bihasanatihim ilaikum wa sawabu hasanatikum raji'un ilaikum. Ketika ada orang-orang yang berbuat baik kepada kalian, ya, maka doa kalian itu sama seperti perbuatan baik mereka kepada kalian itu. Pahalanya, ya, wa sawabu hasanatikum, dan pahala kebaikan kalian kembali kepada kalian lagi. Nah, ini sangat luar biasa sekali, jemaah sekalian, ya. Bagaimana Nabi kita SAW, ya, memberikan kalimat-kalimat yang bisa menenangkan jiwa, agar supaya orang tidak berputus asa dalam berbuat baik kepada sesamanya. Ya. Dan ini semisal dengan suatu hadis, ya, yaitu tentang orang-orang muhajirin yang mereka melapor pada Nabi SAW. Mereka dengan mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu tusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya
Ya, orang-orang kaya mereka memborong derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Ya, jadi orang-orang kaya mereka bisa ibadah dengan baik, mereka bisa sedekah, mereka bisa memerdekakan budak, bisa membantu orang lain dengan hartanya dan lain sebagainya. Makanya di situ kata Rasulullah, wa madzaka, bagaimana itu kok bisa orang-orang kaya bisa memborong pahala dan memperoleh derajat yang sangat tinggi tadi? Qalu, kemudian orang-orang mengatakan, ya orang-orang tersebut mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, ya mereka puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka sedekah dengan harta lebih mereka. Ya, artinya sedangkan kami tidak bisa melakukan seperti mereka. Maka Nabi SAW kemudian bersabda kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian itu sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan, setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, takbir, semua takbir yang kalian lantunkan itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, setiap tahmid, ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, tahlil itu pun semuanya adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, ya, dan memerintahkan yang ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatun, melarang dari perkara yang mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan berhubungan badannya kalian itu adalah sedekah. Ya. Sehingga orang masih bisa bersedekah meskipun tidak dengan materi. Ya. Namun dari riwayat yang lain jemaah sekalian, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithla. Kata orang-orang muhajirin ini, ya, saudara-saudara kita yang kaya ternyata juga mendengar apa yang kita kerjakan ya Rasulullah. Kemudian mereka meniru juga seperti yang kita lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menenangkan hati mereka, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sebenarnya jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang ya yang misalnya dia tidak punya apa-apa, ya, kemudian dia melihat saudaranya itu sedekah, beribadah dengan hartanya, maka sebenarnya dia bisa juga memperoleh pahala yang sama seperti mereka, yaitu dengan meniatkan kalau seandainya punya harta ingin dikerjakan seperti mereka. Ya, makanya ada seorang yang mengatakan pada Rasulullah, ya, tentang orang yang melakukan suatu amal, kemudian orang itu berniat ingin melakukannya juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa ajruhu masawa, pahala keduanya itu sama. Sehingga sebenarnya kalau masalah pahala itu bisa. Ya, ketika ada orang beramal apa saja, kita niatkan saja. Kalau kita mampu kita bisa. Kalau kita mampu kita ingin kerjakan seperti mereka, itu pahalanya sudah sama. Allah Ta'ala. Baik, demikian jemaah sekalian bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ya, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.